Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat memulai hari baru, tanggal baru di bulan November 2022, yaitu tepatnya pada hari ini tanggal 1 November 2022. Nah, bulan November ini kalau di Indonesia ini identik dengan musim hujan. Karenanya bisa saya katakan bahwa November rain. Karenanya bagi yang melakukan perjalanan, saya harap berhati-hati. Dan bagi yang sedang di hati, kapan kita jalan-jalan? Itu hanya sekedar joke saja. Yang jelas intinya kita tetap harus berhati-hati ketika melakukan perjalanan. Karena hujan kadang juga disertai angin, petir, dan lain-lain. Karenanya kita harus selalu hati-hati di jalan. Nah, selain itu bulan November, di hari baru, tanggal baru bulan November ini, mudah-mudahan di bulan November dan seterusnya kita selalu diberikan kemudahan dalam menjalankan aktivitas, diberikan kelancaran, dan diberikan rezeki yang berlimpah. Itu harapan kita, insya Allah. Yang jelas, new day, new hope. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, ini saya di tanggal 1 November 2022 ini hari Selasa. Ini saya berada di salah satu desa di Purworejo, Jawa Tengah. Inilah suasananya, ya memang gerimis syahdu, mendung-mendung syahdu. Tapi sekarang sudah tidak gerimis lagi. Ini saya sengaja ambil lokasinya di kebun supaya ya memang terasa desonya gitu ya. Nah, meskipun di ujung desa, di ujung Kabupaten Purworejo, dibilang pedalaman juga enggak. Tapi ya di desa lah, tidak di kota, tidak di pegunungan, tapi di desa. Itu aja nih posisi saya. Meskipun itu, saya tetap peduli ataupun memperhatikan perkembangan dunia politik yang ada di Indonesia saat ini. Nah, ini seru. Ya, seperti kita ketahui, politik kita sudah mulai panas ini. Sudah mulai ramai. Masing-masing partai politik sudah memunculkan calon presiden ataupun siapa yang akan diusung menjadi pemimpin bangsa Indonesia ke depan. Ini kan seru yang dinanti-nantikan oleh masyarakat, karena di pundak pemimpin ataupun presiden dan wakil presiden itulah nasib bangsa Indonesia diperjuangkan. Mudah-mudahan Indonesia tetap kuat, tetap maju, sehingga Indonesia menjadi negara yang bertaraf internasional, tidak kalah dengan negara-negara lain, termasuk negara Asia Tenggara, Asia, dan dunia pada umumnya. Nah, ini salah satu berita yang menarik. Salah satu bakal calon presiden yang sudah dideklarasikan oleh Partai Nasional Demokrat atau Partai Nasdem menjadi bakal calon presiden, yaitu Pak Anies Rashid Baswedan. Ini akan melakukan kunjungan kerja, kunjungan politik, safari politik, silaturahmi politik di Medan, Sumatera Utara. Nah, ini rencananya Pak Anies akan disambut oleh 20.000 relawan yang ada di sana. Ini di Istana Maimun, memang di Kota Bogor lokasinya, yaitu pada hari Jumat dan Sabtu 4 dan 5 November 2022. Jadi selain disambut oleh 20.000 relawan, Pak Anies juga akan dianugerahi gelar kesultanan oleh Sultan Delhi di sana. Nah, ini seru dan menarik. Ini seperti yang saya kutip dari websitenya Nasdem, yaitu nasdem.id. Ini saya bacakan aja. Bakal calon presiden usungan Partai Nasdem, Anies Rashid Baswedan, diagendakan bakal menghadiri silaturahmi kebangsaan pada Jumat 4 Oktober hingga Sabtu 4 November dan 5 November mendatang di Sumatera Utara. Banyak pertanyaan kepada kami seputar agenda tersebut. Kami pastikan Pak Anies akan ke Medan mulai 4 November dan pukul 14.30 akan mengikuti silaturahmi akbar kebangsaan di Istana Maimun, kata Ketua DPW Nasdem Sumatera Utara Iskandar ST dalam keterangannya Selasa 1 November. Maaf tadi ini sebenarnya bulan November, tapi saya salah sebut bulan Oktober karena kita beberapa hari atau sebulan ini kan kita di bulan Oktober, ini baru hari pertama di bulan November, jadi masih kecelitut bulan Oktober. Mohon maaf sekali lagi. Iskandar melanjutkan,
kegiatan silaturahmi kebangsaan di lapangan Istana Maimun akan dihadiri oleh puluhan ribu peserta yang berasal dari kalangan kader Nasdem hingga kelompok-kelompok relawan pendukung. Kutipannya, di sana beliau akan disambut 20.000 relawan sesuai dengan kapasitas tempat tersebut, kata dia. Jadi kapasitasnya memang sekitar 20.000 orang ya di sana. Makanya ini disesuaikan dengan kapasitas. Jadi akan dihadiri oleh 20.000 relawan. Ya meskipun namanya sebuah acara yang datang ya bisa lebih, bisa kurang, itu hal biasa. Kemudian Anies juga akan menerima penganugerahan gelar kesultanan oleh Sultan Delhi. Selain itu, Anies juga akan melakukan makan malam dan silaturahmi bersama tokoh lintas suku dan lintas agama di kantor DPW Nasdem Sumatera Utara. Iskandar menjelaskan, untuk mensukseskan kegiatan tersebut, jajaran DPW dan DPD Nasdem telah melakukan koordinasi dengan kelompok-kelompok relawan Anies Baswedan di Sumatera Utara. Selain menghadiri silaturahmi kebangsaan, mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga akan menghadiri beberapa agenda lain seperti diskusi tokoh lintas etnis dan agama. Kami mengajak relawan dan semua pihak untuk sama-sama menjaga kenyamanan dan ketertiban acara itu. Sehingga dari awal sampai akhir semua berjalan lancar, ujar Iskandar didampingi sekretarisnya Sarwani, Bendahara Iqbal P. Simangunsong, dan Ketua Bapilu Salman Ginting. Di hari berikutnya, Anies akan berkunjung ke Besilam, berkunjung ke pesantren Tuan Guru Besilam, dan dilanjutkan ke Sekber Relawan Anies Sumut. Anies juga akan melakukan silaturahmi kebangsaan bersama para pemuka agama Protestan dan para pemuka agama Katolik. Nah, itu antara lain agenda Pak Anies Rashid Baswedan di Medan, Sumatera Utara pada hari Jumat dan Sabtu tanggal 4 dan 5 November 2022. Nah, ini seperti yang saya sebut tadi bahwa ini adalah kerja-kerja politik, silaturahmi politik, dan aktivitas politik. Ya, sebagai warga negara sah-sah saja, berhak siapapun untuk melakukan aktivitas politik. Nah, ini dalam rangka Pak Anies nih yang sudah dideklarasikan sebagai bakal calon presiden. Nah, partai-partai lain juga sudah mulai panas nih mesinnya. Pak Prabowo dengan PKB hari Minggu kemarin juga melakukan aktivitas ataupun kegiatan politik di Stadion Tenis Indoor Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Ini dari PDIP juga sudah mulai kelihatan. Ini sudah akan kemarin dalam tayangan kami sebelumnya sudah kami tayangkan bahwa Ketua Umum PDIP yaitu Ibu Hajah Megawati Soekarno Putri ini akan melakukan pertemuan secara intens dengan Presiden Jokowi sebelum mendeklarasikan siapa yang akan diusung sebagai bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden. Begitu juga di kubu ataupun di koalisi lain, di Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB yang terdiri dari Partai Golkar, Partai Amanat Nasional PAN, ataupun Partai Persatuan Pembangunan atau PPP. Juga ini sudah mulai aktivitas ataupun kegiatan politik. Nah, ini sah-sah saja dalam rangka silaturahmi politik menjelang pemilihan presiden 2024. Semoga kita selalu berharap Pilpres di 2024 nanti akan menghasilkan pemimpin bangsa Indonesia yang berkualitas, yang memperhatikan rakyat, bangsa, dan negara Indonesia. Sehingga Indonesia akan maju sejajar dengan negara-negara lain. Itu yang kita harapkan. Demikian, sekali lagi saya ucapkan bagi yang belum subscribe, mohon berkenan untuk subscribe di channel kami. Dan bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Dan bila tayangan ataupun konten ini dianggap bermanfaat, edukatif, informatif, dan hal baru, jangan lupa untuk dibagikan ke media sosial ataupun grup media sosial yang kita miliki. Dibagikan ataupun di-share. Sampai ketemu di tayangan kami selanjutnya yang insya Allah sangat menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.